saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Pengungsian di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu wilayah paling terdampak siklon tropis Roja, kondisinya masih mengkhawatirkan. Akses jembatan yang terputus masih jadi kendala utama sulitnya bantuan logistik dan makanan masuk ke wilayah Adonara. Hingga pagi tadi, Kecamatan Ileboleng masih belum dapat dituju karena akses jalan yang terputus. Pendistribusian bantuan logistik juga ikut terhambat. Sementara secara swadaya, warga mendirikan dapur umum mandiri di rumah warga yang tidak terdampak banjir. Informasi terkini pengungsi di Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV. Sudah ada Yasir Nenek Ama. Yasir Nenek Ama, apa kabarnya siang hari ini saudara-saudara kita di sana? Kabar mereka bisa saya katakan masih dalam kondisi mengkhawatirkan, terutama mereka yang masih tinggal di posko-posko pengungsian, Audrey. Saat ini saya berada di salah satu posko pengungsian, yaitu di Madrasah Alian Negeri Flores Timur yang diubah oleh para relawan. Sekali lagi saya ingat ini adalah posko yang didirikan oleh para relawan yang digunakan untuk para pengungsi dari korban banjir bandang yang ada di Adonara, Nusa Tenggara Timur ini. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, saudara, seperti apa kondisi dari pengungsian di Man ataupun Madrasah Alian Negeri Flores Timur ini. Mereka hanya menggunakan terpal sebagai alas tidur, kemudian kondisinya juga sangat sederhana. Terus kami juga tadi sempat berbincang dengan sejumlah relawan di sini yang menyatakan bahwa memang sudah ada bantuan alat tidur berupa kasur dan juga terpal yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada para pengungsi di sini. Bentuknya seperti ini, saudara. Ini adalah salah satu bantuan kasur dan juga alas tidur yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk para pengungsi yang ada di sini. Namun, apakah jumlah ini cukup dengan jumlah kondisi pengungsi yang ada di sini? Saya langsung mengajak Anda, saudara, untuk berbincang dengan salah satu relawan yang mengurusi para pengungsi yang ada di sini. Bersama saya sudah ada Mas Arifin. Mas Arifin, informasinya sudah datang kasur, alas tidur untuk para pengungsi di sini. Jumlahnya berapa yang sudah didistribusikan di lokasi ini? Benar sekali, kami sudah menerima alat bantu alas tidur ini. Untuk jumlahnya sendiri baru 23, sedangkan untuk jumlah pengungsi sini sudah mencapai 215 jiwa, Pak. 250 jiwa, sedangkan alas tidurnya yang baru diberikan hanya 23. Oke, berarti fokusnya untuk apa nih 23 ini? Cukup sedikit ya? Ya, sangat sedikit sekali. Jadi kami prioritaskan untuk bayi, balita dan ibu hamil yang bisa mencukupi itu. Namun masih kurang juga karena para lansia ini juga masih beralaskan terpal gitu. Oke. Baik, kemudian informasinya juga terkait dengan dapur umum. Menteri Sosial kemarin menyatakan bahwa sudah ada 8 titik dapur umum yang akan disebar di lokasi di Pulau Adonara ini. Di posko pengungsian ini, apakah sudah termaksud dapur umumnya itu? Untuk dapur umum benar sudah ada. Tadi malam dihantar alat-alat masaknya dan untuk petugas masaknya belum. Jadi kami harus mendekati ibu-ibu warga sekitar untuk membantu kami dalam hal dapur umum ini, Pak. Oke, berarti dapur umumnya hanya disediakan peralatan masak, namun untuk tenaga masaknya meminta sukarela dari para warga untuk memasak di sini ya. Oke, kemudian untuk kondisi kesehatan di sini, tentu saja kondisi kesehatan dari para pengungsi di sini perlu dikontrol oleh tenaga medis. Tenaga medis cukup di sini? Untuk tenaga medis belum cukup, Pak, karena kami masih mengandalkan petugas UKS dari Madrasah Alian Negeri 1 Flores Timur ini dan 2 orang dari Dompet Duafa. Sedangkan puskesmas, pegawai-pegawai puskesmas hanya melakukan kontrol keliling. Nah, sehingga kami membutuhkan para dokter yang bisa bersama kami di sini dan memperhatikan para pengungsi di sini, Pak. Oke.
Ironis sekali ya, bisa saya katakan seperti itu saudara, karena informasinya memang sudah ada tenaga medis yang didatangkan dari pusat, kemudian sudah diturunkan di Maumere, kemudian sudah berangkat ke Larantuka, dan harapannya memang sudah sampai di Pulau Adonara. Namun nyatanya tenaga medis yang datang dari pusat itu belum tiba di sini ya untuk menjalankan tugasnya. Belum. Kami masih mengandalkan petugas UKS dari madrasah dan dari dokter perawat dari Dompet Duafa. Oke. Untuk kebutuhan logistik sendiri, kebutuhan makanan, kebutuhan obat-obatan sudah tercukupi? Untuk kebutuhan makanan kami rasa belum cukup karena kita tidak tahu berapa lama para pengungsi ada di sini, dan untuk obat-obatan sendiri sangat minim karena kami juga harus mengandalkan sekolah obat-obatan yang tersisa di madrasah ini. Untuk posko ataupun salah satu posko pengungsian ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah kecamatan, karena kalau saya lihat banyak sekali tuh bantuan yang tertumpuk di kantor camat begitu. Apakah pendistribusiannya sudah sampai ke sini? Untuk beberapa kebutuhan kami sudah sampaikan di pihak kecamatan, namun sampai saat ini belum terpenuhi seperti itu karena menurut mereka harus memetakan di beberapa wilayah lagi dulu untuk dibagikan merata ke setiap posko. Dan saat sekarang kami masih menunggu untuk bantuan-bantuan yang kami butuhkan, yang kami sudah laporkan sedari kemarin, Pak. Baik. Terima kasih Mas Arifin. Semoga bisa sehat selalu bersama dengan teman-teman relawan yang lain dalam mengkoordinir para pengungsi yang ada di sini. Memang salah satu problem yang saya lihat di sini adalah Audrey, sebenarnya bantuan logistik berupa sembako ataupun bantuan logistik lainnya tuh sudah cukup banyak. Ketika saya berangkat dari Larantuka, di situ saya melihat sejumlah bantuan yang menumpuk di sana. Kemudian tadi saya sempat mengecek di kantor camat, juga di sana juga ada sejumlah bantuan logistik yang sudah ada di sana. Tapi ironisnya ketika kita pergi ke beberapa posko pengungsian, salah satunya posko pengungsian ini, ternyata bantuan tersebut belum juga tiba. Memang perlu pendataan, memang perlu pengelolaan, manajemen pembagian bantuan yang harus rapi dan juga tepat. Tapi harapannya manajemen yang harus rapi dan tepat itu tidak lantas membuat penyalurannya jadi terhambat. Sehingga memang benar-benar para warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut bisa segera mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun sejumlah relawan lainnya. Audrey. Itu memang sudah banyak berdatangan, tapi sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penyalurannya harus cepat dan juga merata. Nah, kita bergeser Yasir untuk pencarian dari korban yang tertimpa material ataupun tersapu banjir. Bagaimana dengan saat ini? Apakah sudah ada data terbaru untuk yang ditemukan? Hingga saat ini belum ada data terbaru terkait dengan jumlah korban yang ditemukan. Terakhir adalah kemarin Audrey, tim gabungan dari BPBD maupun TNI dan juga Polri yang dibantu oleh warga berhasil menemukan 3 jenazah lagi di wilayah Waiburak yang merupakan lokasi banjir bandang di daerah Adonara Timur ini. Namun pencarian masih terus dilakukan karena pendataan korban hilang ini juga masih terus dilakukan karena sebenarnya pemerintah sendiri itu belum punya data pasti ataupun tidak mendata secara langsung kepada warga apakah masih ada korban hilang atau tidak. Namun BPBD maupun tim gabungan masih terus melakukan pencarian korban hilang ini dari informasi yang diperoleh oleh warga. Kendalanya adalah hingga siang tadi belum ada alat berat yang ditambahkan ke lokasi banjir bandang sehingga pencarian korban hilang ini masih dilakukan secara manual. Tentu saja ini sangat menyulitkan para pencari karena cuaca hari ini cukup terik begitu sehingga tumpukan lumpur pun sudah mulai mengeras sehingga itu menyulitkan untuk melakukan pencarian secara manual begitu. Harapannya sore ini ataupun hari ini alat berat yang dijanjikan akan tiba di Pulau Adonara ini segera tiba di Pulau Adonara untuk membantu proses pencarian maupun proses perbaikan pasca banjir bandang di sini, Audrey. Berdoa supaya terus diberikan kekuatan saudara-saudara kita yang terdampak akibat banjir bandang. Terima kasih dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Yasir Nene Ahmad, jurnalis Kompas.